Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau hidup ini ibarat lagi sibuk nambal perahu bocor? Oh iya, itu analogi yang pas banget sih. Iya kan? Maksudnya gini, hari ini masalah keuangan beres, satu lubang tertambal. Besoknya tiba-tiba masalah kesehatan muncul, air masuk lagi. Dan akhirnya kita cuma berputar-putar di kepanikan yang sama terus ya. Tepat. Makanya nasihat klise kayak sudahlah jangan khawatir, itu jarang banget mempan buat kita. Nah, di penelusuran mendalam kita kali ini, kita mau membongkar teks teologis dari GPI El Shaddai, khususnya membedah Filipi 4 ayat 7. Biar kita tahu kenapa terus-terusan nambal perahu itu sebenarnya sia-sia. Benar, karena sekedar mengubah keadaan di luar itu nggak akan pernah menghentikan rasa khawatir di dalam diri kita. Karena masalahnya selalu datang lagi ya. Persis. Sembuh dari sakit hari ini nggak menjamin Anda terbebas dari penyakit besok. Masalah utamanya itu bukan cuma situasi di luar yang serba tak terduga, tapi justru ekspektasi kita sendiri di dalam yang terus bergeser. Tunggu, ekspektasi yang bergeser ini maksudnya gimana? Standar rasa aman kita yang berubah-ubah gitu? Iya, betul. Dulu mungkin kita bisa makan sehari-hari aja udah merasa aman kan? Tapi sekarang, kita cemas mikirin tabungan buat 10 tahun ke depan. Masuk akal. Semakin ekspektasi kita naik, skenario kekhawatirannya juga makin rumit ya. Sangat rumit. Selama kita bergantung pada perbaikan situasi di luar, kita nggak akan pernah benar-benar tenang. Nah, konsep dari sumber kita ini menawarkan pendekatan yang sama sekali berbeda. Apa tuh pendekatan bedanya? Namanya damai sejahtera Allah, atau dalam bahasa Yunaninya itu Irene. Ini bukan sekedar rasa rileks saat habis masalah selesai ya, tapi lebih ke sebuah keutuhan hidup. Sebentar, disinilah obrolan kita jadi makin menarik. Kalau bicara soal merasa utuh di tengah masalah yang belum beres, apa bedanya ini sama bersikap masa bodoh? Nggak masa bodoh kok. Beda banget malah. Iya kan kayak konsep stoik yang pasrah gitu. Atau ya optimisme buta yang mikir, udahlah nanti juga semua pasti baik-baik aja. Nah, bedanya ada di frasa hyperekusa pantanaun. Itu artinya melampaui segala akal. Ini bukan berarti Anda mematikan logika atau jadi nggak peduli. Oke, jadi bukan anti logika ya? Bukan, justru kedamaian ini mematahkan kalkulasi manusia. Secara hitung-hitungan rasio, dengan tekanan seberat yang Anda hadapi, itu Anda seharusnya udah hancur lebur. Tapi nyatanya kita tetap bisa berdiri tegak. Bener. Karena ada kesadaran mendalam kalau Allah yang memegang kendali, akal Anda sendiri sampai nggak bisa memproses gimana Anda bisa setenang itu di tengah kekacauan. Oh, wow. Jadi logika kita kayak dibikin kalah hitungan ya. Tapi praktiknya di lapangan tuh gimana? Maksudnya saat lagi di tengah badai gitu ya? Iya, saat kita beneran lagi di tengah krisis, apa yang sebenarnya dilakukan oleh kedamaian ini di dalam diri kita? Sumber teks ini tuh pakai metafora militer yang keren banget. Ada kata fruresei di sana. Itu istilah militer untuk memelihara atau menjaga. Menjaga seperti pasukan penjaga gerbang gitu? Tepat sekali. Bayangkan damai Allah itu bekerja seperti pasukan tentara bersenjata lengkap. Mereka memblokade gerbang kota batin Anda dari serangan musuh. Berarti saat kecemasan nyoba mendobrak masuk bawah skenario terburuk, pasukan ini yang memblokirnya. Biar kepanikan itu nggak menghancurkan seisi kota pikiran kita ya? Betul. Yang dijaga oleh pasukan ini adalah kardia atau pusat kehendak kita dan noemata, yaitu pikiran kita. Wah, mereka aktif melawan suara-suara berisik di kepala kita ya? Iya, suara-suara yang biasanya menyetir kita ke arah keputusasaan itu dipatahkan. Tapi ada satu hal penting di sini. Apa itu? Tapi tunggu dulu deh. Kalau emang kita punya pasukan penjaga elit di batin kita, kenapa prakteknya orang beriman pun masih sering kena serangan panik? Pertanyaan yang sangat bagus. Ya kan? Apa penjaganya ketiduran waktu badainya datang? Penjaganya nggak pernah tidur kok, tapi sistem penjagaan militer batin ini nggak beroperasi dalam ruang hampa. Maksudnya butuh syarat tertentu biar mereka aktif. Sistem ini cuma berfungsi kalau kita berpijak pada fondasi yang benar. Disinilah sumber teologi ini sangat menekankan kalau damai itu cuma bisa ditemukan dalam Kristus Yesus. Jadi ini bukan sekedar teknik relaksasi pikiran ya? Bukan sama sekali. Akar terdalam dari semua kegelisahan manusia itu sebenarnya adalah keterpisahan kita dari Allah. Ya, itu yang kita sebut dosa. Jadi, karena kita terpisah dari Tuhan yang stabil, secara naluriah kita mengikatkan rasa aman kita pada situasi dunia yang terus berubah ini. Persis, ibarat mati-matian berpegangan pada perahu yang lagi bocor dan oleng tadi. Di luar Kristus, ketenangan apapun itu cuma ilusi sementara. Karena fondasinya rapuh banget ya? Iya,
Hanya penebusan Kristus yang memperdamaikan dan mengembalikan hubungan kita dengan Allah. Tubuh fisik kita bisa melemah, atau situasi ekonomi bisa hancur. Orang-orang di sekitar kita juga bisa mengecewakan. Benar, tapi Kristus tidak berubah. Kedamaian yang melampaui akal tadi hanya bisa beroperasi karena bertumpu pada fondasi kokoh ini. Saya mengerti sekarang. Jadi damai yang sejati itu sama sekali bukan berarti badai dalam hidup Anda mendadak hilang. Tentu tidak. Damai itu berarti Anda memiliki penjagaan ilahi atas hati dan pikiran Anda. Karena Anda udah ngaitin hidup Anda pada jangkar yang nggak bisa bergeser, yaitu Kristus. Dan pemahaman ini tuh membebaskan kita dari tuntutan melelahkan kalau keadaan harus sempurna dulu baru kita bisa tenang. Wah, ini benar-benar sudut pandang yang kuat banget buat ngadepin dunia yang terus bergoncang. Penelusuran kita hari ini ngasih pencerahan yang sangat solid. Setuju. Saya harap ini bisa membantu siapapun yang lagi ngerasa perahunya bocor saat ini. Amin untuk itu. Nah, untuk menutup obrolan mendalam kita kali ini, kami pengen meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Silakan pertanyaannya. Jika damai sejahtera Allah itu dirancang untuk beroperasi seperti prajurit yang menjaga gerbang pikiran Anda, penjaga gerbang seperti apa yang selama ini malah Anda biarkan masuk tanpa izin saat Anda sedang menghadapi krisis kehidupan?